Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Al-Quran semuanya, kembali kita bertemu dalam program Semua Bisa Menjadi Hafiz Al-Quran. Ini adalah program yang berkelanjutan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi bagi semua penghafal Al-Quran atau calon-calon Hafiz Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan dibahas adalah tentang resolusi baru Hafiz Al-Quran. Sahabat Al-Quran, apa resolusi Anda di tahun 2024 ini? Insya Allah semuanya mudah-mudahan punya keinginan, punya harapan yang tinggi tentang targetnya menghafal Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini bahwa resolusi Hafiz Quran atau resolusi kita untuk menghafal Al-Quran mudah-mudahan menjadi prioritas dan menjadi cita-cita keinginan kita semua. Karena sesungguhnya resolusi itu terkait dengan komitmen. Resolusi itu adalah cita-cita kita semua, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Resolusi itu ada yang memang kita sengaja menuliskan sendiri, tapi intinya adalah bagaimana mengamalkan resolusi ini supaya bisa sukses dan bisa nanti di akhir kita bisa merasakannya, kebahagiaannya, bagaimana kita bisa mengamalkan resolusi, khususnya sekarang resolusi baru Hafiz Al-Quran. Baik, ada beberapa insya Allah yang akan disampaikan terkait resolusi baru Hafiz Al-Quran. Yang pertama adalah resolusi iman dan resolusi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa resolusi iman? Karena iman inilah yang harus ada sebelum menghafal Al-Quran. Al-iman qoblal Al-Quran. Beriman dulu sebelum menghafal Al-Quran dan aktivitas interaksi Al-Quran lainnya. Kita harus beriman terlebih dahulu. Yang sudah dibahas di episode di awal-awal. Lalu bertakwa kepada Allah, intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Bagaimana mempersiapkan hari esok yang abadi di akhirat kelak. Maka untuk penghafal Al-Quran, resolusinya bukan tentang saya ingin hafal Quran 30 juz saja. Saya ingin menghafal Quran konsisten setiap hari. Menghafal Al-Quran, menyelesaikan 30 juz, menjadi hafiz Quran. Itu bukan resolusi, itu bukan cita-cita yang tertinggi. Tapi resolusi yang harus kita harapkan adalah bagaimana kita punya iman yang kuat dalam diri dan kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr terkait resolusi ini, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 terkait dengan resolusi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka sahabat Al-Quran, resolusi baru untuk hafal Quran ini adalah resolusi bagaimana kita beriman dan selalu bertakwa kepada Allah bersama Al-Quran, dengan berpedomankan Al-Quran, dengan selalu bertakwa kepada Allah, dan juga bahkan diakhiri dengan bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan kita memperhatikan, mempersiapkan untuk hari esok itu adalah bagaimana hafalan Quran kita bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang baik, kepada syafaat Al-Quran, kepada keberkahan Al-Quran, kepada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah kemuliaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Itulah resolusi yang pertama, ada resolusi iman dan resolusi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah resolusi istiqomah dan bahagia. Maka setelah kita membuat resolusi iman, apa saja kita catat iman kepada Allah yang mesti kita amalkan, yang mesti kita kuatkan dalam
jiwa kita, dalam hati kita, lalu kita bertakwa kepada Allah dengan Al-Quran hafalan kita apa saja, maka selanjutnya apakah mampu kita untuk membuat resolusi istiqomah dan bahagia. Kenapa istiqomah digandingkan dengan kebahagiaan? Karena istiqomah itu perjuangannya berat. Istiqomah itu bahkan membuat rambut Rasulullah itu beruban, memutih. Istiqomah itu adalah sebuah konsistensi. Istiqomah itu punya pendirian yang teguh. Bagaimana disiplin setiap hari, bagaimana menghafal Quran walaupun setiap hari hanya 1 ayat. Menghafal Quran setiap hari hanya beberapa ayat saja dan kita konsisten sedikit demi sedikit, itu lebih baik dibandingkan ketika kita menghafal Quran yang banyak, misalkan 1 hari 1 juz, 1 bulan selesai, itu lalu tidak konsisten, tidak istiqomah, maka itu tidak baik. Yang terbaik adalah kita istiqomah, lalu kita bahagia. Kenapa bahagia? Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, kemudian punya pendirian yang kuat, istiqomah, konsisten dengan keimanannya, konsisten dengan tauhid, konsisten dengan takwanya. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan menurunkan kepada orang tersebut dengan mengatakan, memberikan kabar, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut dan janganlah bersedih hati. Janganlah kita merasa takut, maka kita harus berani bagaimana melewati tahun ini 2024 dengan optimis, dengan keberanian, tidak khawatir, tidak takut dan jangan bersedih hati. La takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannah, dan gembirakanlah. Maka ini kabar gembira, basyirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang menyampaikan. Kabar gembira ini adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghafal Quran, resolusi baru hafiz Quran itu adalah kebahagiaan. Istiqomah lalu kita bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan janji Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi hafiz Quran jangan merasa sedih, jangan takut. Melewati tahun ke tahun itu harus dengan kebahagiaan, optimisme, yaitu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafiz Quran resolusinya bukan siapa yang paling cepat menyelesaikan 30 juz. Resolusinya bukan siapa yang paling cepat menghafal Qurannya, siapa yang paling cerdas, atau siapa yang dapat juara dalam lomba, mendapatkan beasiswa, mendapatkan hal-hal yang duniawi. Itu memang ada bonusnya dari Allah. Tapi yang menjadi tujuannya, niatnya, orientasinya adalah bagaimana kita senantiasa dengan menghafal Quran itu istiqomah dan bahagia bersama Al-Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah resolusi kedua. Resolusi yang ketiga, ini yang juga sangat penting dan semuanya penting resolusi bagi penghafal Quran ini adalah resolusi ikhlas dan selalu berada dalam kebenaran. Jadi resolusinya ikhlas, selalu berada dalam kesabaran, rasa syukur, dan al-haq. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, fa'budillaha, maka beribadahlah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan, dengan bagaimana kita ikhlas beribadah kepada Allah dalam ibadah kita, dalam keagamaan kita, dalam menghafal Al-Quran. Karena ini adalah perintah Allah, maka resolusi yang ketiga ini adalah resolusi ikhlas dan resolusi tadi ya tentang al-haq, bagaimana tentang ibadah, bagaimana kita sabar dan mempunyai sikap syukur dalam menghafal Al-Quran ini. Itulah tiga resolusi ini adalah satu kesatuan
resolusi yang harus senantiasa ada dalam diri hafiz Al-Quran, baik yang baru menghafal, baik yang sudah banyak hafalannya maupun yang sudah hafalannya 30 juz, maka resolusi ini jangan sampai hilang. Rasa syukur yang harus senantiasa ada dalam diri kita. Misalkan kita baru menghafal Al-Quran, ya minimal 1 hari 1 ayat menghafal Quran, 1 hari 1 halaman menghafal Quran, 1 hari 1 blok warna sesuai dengan mushaf yang dipakainya, itu misalkan mushaf Al-Hufaz, dan juga kita memahami artinya dengan mushaf Al-Hufaznya per kata, maka itu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan resolusi bersyukur itu Allah menambahkan nikmat itu, menambahkan karunia menghafal Quran itu kepada kita semua. Maka dimulai dari resolusi ikhlas, resolusi niat yang murni karena Allah. Resolusinya adalah orientasinya untuk akhirat, bukan karena duniawi, bukan karena hal-hal yang terkait duniawi. Karena kalau niatnya, orientasinya adalah dunia, maka kecewalah yang ada. Misalkan resolusinya saya ingin lancar 30 juz, saya ingin mutkin, saya ingin benar-benar mampu menghafal Al-Quran 30 juz itu bil ghaib tanpa melihat mushaf. Kalau resolusinya hanya ingin lancar, yaitu bagus, resolusi lancar 30 juz harus kita tuliskan juga. Tapi resolusi dari itu semua adalah, di atas itu ada resolusi ikhlas, dan resolusi semuanya adalah ibadah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, resolusi ikhlas dan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Al-Qur'an, itulah 3 resolusi yang harus kita tanamkan, harus kita tuliskan, catatkan, yang intinya adalah diamalkan, yaitu resolusi iman dan takwa. Lalu yang kedua resolusi istiqomah dan bahagia, dan yang terakhir ada resolusi untuk senantiasa ikhlas, mengikhlaskan niat kita dalam menghafal Quran, bukan hanya sebatas ingin jadi hafiz Quran, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan yang abadi di akhirat kelak. Itulah yang mudah-mudahan kita tuliskan. Jadi masih ada waktu, ini masih awal tahun, kita buat resolusi, tidak hanya yang umum tadi, tapi lebih mendetail lagi, tuliskan resolusi sahabat semuanya. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita kembali dalam program semua bisa menjadi hafiz Al-Quran, dan kita bisa mengambil pelajaran, motivasi, dan juga di awal tahun ini mudah-mudahan semangat kita terus sepanjang tahun, tidak hanya tahun ini tapi terus dengan resolusi abadi tadi, terus kita memiliki motivasi juga yang abadi. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja disampaikan. Kita tutup baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.